formulir audit ya. Tadi Ibu Sita sudah menyampaikan banyak hal tentang pengawasan internal ya, secara teori, secara kebijakan. Jadi saya langsung teknisnya aja, langsung nyambung. Jadi Bapak Ibu, pertama kita siapkan formulir auditnya dulu ya. Kemudian ya, ini formulirnya nanti seperti ini ya. So, formulirnya bukan bikin sendiri ya Bapak Ibu ya, itu harus dari Andri. Ya, karena ada beberapa itu yang tidak menggunakan form ini. Udah. Baik Bapak Ibu ya, nanti formulirnya dari Andri ya, dari apa namanya peraturan Kepala Andri ya, itu yang digunakan. Jadi bukan formulir yang ada yang menggunakan formulir yang udah lama sekali ya, seperti itu, jadi nggak update. Atau ada yang malah cuman tanya jawab bikin bikin materi sendiri, ada yang seperti itu. Jadi formulirnya dari Andri ya Bapak Ibu ya, sudah kami share sebetulnya banyak sekali kegiatan yang kami lakukan dan ini sudah di-share. Itu mudah-mudahan kali ini tidak ada lagi kesalahan. Kemudian Bapak Ibu, kita menggunakan formulir ini untuk panduan pengawasan kita, kemudian kita melengkapi pertanyaan-pertanyaan di formulir itu dengan wawancara dan verifikasi lapangan ya. Jadi sebisa mungkin kita melakukan verifikasi lapangan ya. Kemudian kita akan lihat aku mau baik Bapak Ibu, ini formnya ya. Nanti yang kita gunakan adalah ini untuk pengawasan internalnya. Di sini ada ya. Pertama kita pahami dulu bahwa yang menjadi poin-poin dalam penilaian nanti adalah terkait dengan aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan. Ya, nah aspek pengelolaan arsip dinamis ini kita mulai dari penciptaan, ya. Jadi di sini penggunaan tata naskah dinasnya, kemudian di penggunaan, ya. Di sini ada SKKAD nanti ya, ada peminjaman, ada form peminjaman, kemudian ada pemeliharaan. Di sini nanti ada pemberkasan ya, bagaimana pemberkasannya itu ditanyakan di sini. Kemudian ada penyusutan, ya ini terkait dengan pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan. Kemudian ada sumber daya kearsipan, ya. Ini ada bobotnya masing-masing Bapak Ibu ya. Ini apa? Totalkan 100% karena ada dua aspek pengelolaan arsip dinamis 50 dan sumber daya kearsipan 50. Nah, yang 50 di PAD ini dibagi 4 menjadi 2525. Kemudian di sumber daya kearsipan itu yang terdiri dari SDM dan sarana itu masing-masing 50%. Ya. Dan nanti ini terkait dengan nilai. Nah, ini Bapak Ibu data umum ini harus diisi ya. Nanti ketika Bapak Ibu ke lapangan ini harus diisi ya. Bapak Ibu akan jalan ke masing-masing OPD ya. Misalnya ke OPD apa ya, dinas kesehatan misalnya. Di dinas kesehatan di situ unit pengolahnya ada berapa ya, bidang-bidangnya itu ada berapa ya. Nah, kalau ada 3 bidang maka kita menggunakan 3 form ini ya. Ini untuk satu bidang ya Bapak Ibu. Misalnya bidang apa nih? Atau dinas apa yang gampang ya? Dinas sosial ya. Misalkan dinas sosial. Nah, alamatnya diisi, kemudian di sini kepala dinasnya siapa, kemudian di situ ada arsiparis berapa orang, ya di dinas sosial ini, misalnya ada 2 orang. Kemudian ada apa pengelola arsipnya tidak ya, kalau ada di sini juga diisi, misalkan 3 orang. Jadi SDM kearsipannya di sini ada 5 ya untuk pelaksananya. Kemudian volume arsip aktif, Bapak Ibu ya, dicari juga volume arsip aktifnya ya. Karena kita nggak mau ada arsip yang tidak masuk dalam daftar arsip ya. Kita tidak mau ada arsip yang tidak tersimpan di filing kabinetnya.
Jadi volume arsipnya berapa banyak ya untuk 1 atau 2 tahun anggaran terakhir ya. Nah, ini diisi misalkan ada berapa berkas ya. Misalnya ada 20 berkas misalnya. Kemudian, nah jumlah daftar arsip aktif ya. Ya, jumlah daftar arsip aktifnya itu ada berapa? Misalnya ada 1 daftar. Kemudian narah hubung. Nah, ini siapa yang bisa menjadi kontak personnya nanti, nomor HP-nya. Nah, arsip vitalnya ada berapa banyak gitu ya. Ini dicek juga ya di setiap OPD arsip vitalnya ada berapa banyak. Misalnya ada 1 berkas atau 2 berkas misalnya ya. Nah, kemudian arsip terjaganya ada atau tidak? Ya, tidak selalu ada arsip terjaganya. Kalau tidak ada ini nanti ada surat pernyataan yang harus dibuat menyatakan bahwa OPD ini tidak menyimpan atau tidak menciptakan arsip terjaga. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk arsip terjaga tidak selalu ada di OPD. Jadi kalau ada saja ini diisi, kalau tidak ada maka LKD apa namanya OPD membuat pernyataan bahwa OPD ini atau tadi apa dinas sosial ya, dinas sosial tidak menciptakan arsip terjaga. Tapi ini harus berdasarkan analisis dengan lembaga kearsipan, bukan pernyataan langsung dari OPD-nya ya. Jadi ada koordinasi dengan lembaga kearsipan, sudah dilakukan analisis tugas dan fungsinya bahwa memang misalnya dinas sosial ini tidak menciptakan arsip terjaga. Jadi ada surat pernyataan seperti itu ya. Jadi kalau ada surat pernyataan seperti itu, tim penilainya enak di sini. Ya, jadi oh iya yakin gitu ya, sudah memang tidak diciptakan arsip terjaga di sini. Jadi ini untuk data umumnya, jangan lupa diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk penilaiannya nanti ya. Untuk penilaiannya, ketika kita masuk ke pertanyaan, ada nilai minimal 20 ya, untuk kinerja yang 30%, untuk kinerja yang di atas 30% nilainya nanti 50. Ya, untuk kinerja yang 50% ke atas itu nilainya 70 dan di atas 70% sampai 100% kita kasih nilai 100 ya. Ini standar nilainya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, kita masuk ke halaman penciptaan. Nah, ini uh, aspek pengelolaan arsip dinamis ya, untuk aspek penciptaan. Ini diisi ya instansinya tadi misalnya dinas sosial. Oh iya, katanya jangan terlalu cepat, pelan-pelan aja. Soalnya kan kalau bisik-bisik kelihatan ya apa sih gitu, biar nggak heran, biar nggak bingung. Ya, jadi tadi instansinya adalah dinas sosial. Kita di sini tulis dinas sosial. Kemudian unit pengolahnya apa ya yang ada di dinas sosial? Misalnya bidang bidang kesehatan, kesehatan masyarakat misalnya ya. Ada nggak ya? Semoga ada ya. Ya, ini, nah alamatnya di mana ya? Nah, ini Bapak Ibu ada peringatan yang di kotak-kotak kuning ini kita baca ya. Jadi jika pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan tata naskah dinas ya atau pengurusan naskah dinas, maka berikan tanda checklist di kolom samping ini ya. Kalau tidak punya tata naskah dinas, ini pertanyaan akan hilang semua. Artinya tidak perlu ditanyakan. Tapi Bapak Ibu, kalau begitu ya apa namanya, selama ini kan kita sudah bekerja ya, jadi pasti kita punya standar untuk menyusun naskah dinas ya. Jadi kalau naskah dinas kalau tidak pada Kemendagri ya, seperti tadi kita sampaikan ya, seperti tadi Ibu Sita sampaikan ya, contohnya tadi kalau JRA-nya itu belum sosialisasi, itu harus jadi pembagi atau tidak jadi pembagi. Nah, kita tarik dari ke situ saja untuk referensinya. Jadi, kalaupun tata naskah dinasnya belum ada, kan ada tata naskah dinasnya Kemendagri yang selama ini diacu ya. Jadi, tetap aja ini kita lakukan penilaian. Itu agak ribet ya.
Maaf Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan tata naskah dinas ya. Saya pikir teman-teman semua udah punya tata naskah dinas ya untuk wilayah timur ya. Oh, masih ada yang belum? Masih ada yang belum. Baik. Nanti bisa di ya harusnya tidak, tapi tadi kan Ibu Kapus bilang ya, contohnya tadi DNA ya, kalau dia belum apa namanya belum disosialisasikan, tidak dijadikan pembagi oleh teman-teman di daerah, tapi kita bilang tadi harus terdilai. Berarti ini juga kan sebenarnya TND-nya selama ini juga teman-teman kan juga bikin surat, bikin naskah dinas, sebetulnya juga sudah mengacu kepada peraturan yang sudah ada. Jadi untuk ini saya pikir tetap kita nilai aja sekalian juga biar teman-teman paham bahwa untuk menyusun untuk menyusun naskah dinas itu ada aturannya, ada reng-rengannya, ada apa? Ada tata cara yang harus dipatuhi yang tertuang di dalam kebijakan mengenai tata naskah dinas. Ya, seperti itu. Nah, kalau selama ini mungkin yang belum memiliki tata naskah dinas selama ini mengacu pada peraturan Kemendagri ya, berarti nanti penilaiannya sementara ke situ sambil terus diupayakan untuk menetapkan tata naskah dinasnya sendiri ya untuk provinsi dan kabupaten kota. Saya rasa provinsi itu semua kali ya, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, pertama terkait dengan pembuatan arsip ya. Ini penomoran naskah dinas ya. Penomoran naskah dinas ya kita semua tahu ya bentuk naskah dinas ya contoh ya. Oh ya Bapak Ibu saya lupa menyampaikan sebelum kita turun ke lapangan kita tuh perlu koordinasi dulu dengan objek pengawasan ya objek pengawasan apa yang kita mau lihat nanti ketika kita sampai di sana seperti itu kita koordinasikan dulu. Nah ini ya itu terkait dengan pertanyaan yang ada di sini misalnya nanti tolong dong disiapin surat perintahnya 5 lembar gitu ya. Kemudian surat dinasnya 5 lembar, nota dinasnya nanti 5 lembar juga ya gitu. Kemudian surat yang ada tembusan minta tolong 5 ya disiapin gitu. Jadi kita koordinasikan. Jadi ketika kita sampai di sana itu udah siap gitu ya. Jadi kita tinggal verifikasi ya. Jadi itu kita koordinasikan sebelum kita ke lapangan ya. Jadi jadi selesai PKPKT biasanya kan itu sudah ada tim ya, sudah ada pembagian tim ya, siapa yang ke dinas mana, kemudian timnya siapa aja. Nah itu setelah ada pembagian tim itu, langsung aja kita koordinasi dengan objek pengawasannya, misalnya si A dapat dinas sosial. Nah, dia tuh setelah PKPKT dia bisa langsung koordinasi. Bu, nanti saya yang akan melakukan pengawasan ke tempat Ibu atau tempat Bapak. Nanti kami dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tolong siapkan ya surat perintahnya 5. Apa surat dinasnya 5, nota dinasnya 5. Kenapa 5? Ya, karena 5 ini dianggap wajar ya dan pasti ada di setiap OPD ya. Kalau kita minta 10 takutnya nggak nyampe atau kalau kita minta 20 takutnya juga apa namanya makan waktu juga untuk verifikasi. Jadi mudah-mudahan 5 ini bisa mewakili dari arsip yang tercipta. Nah, setelah koordinasi itu Bapak Ibu ya, kita turun ke lapangan, kita bawa formulir ini ya ingat ya formulir yang ini jangan yang lain ya. Nanti kalau ragu formulirnya apakah sudah benar, pastikan formulir itu datangnya dari pusat akreditasi ANRI ya, karena ada update dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini pertama adalah kita lihat kebijakan tentang tata naskah dinasnya ya. Kita cek ya. Kemudian dari situ kita lihat pemberian nomor naskah dinas apakah sesuai dengan apa namanya susunannya ya. Jadi naskah dinas yang kita buat itu apakah sesuai dengan kebijakan yang tertuang pada tata naskah dinas. Misalnya, nah, Bapak Ibu, semoga bisa semoga bisa terlihat ya.
Jadi ini contoh naskah dinasnya Bapak Ibu. Maksud dari pertanyaan tadi adalah kita lihat penyusunan nomor ini, ya, nomor ini, ya. Di kebijakan tata naskah dinasnya itu apakah seperti ini? Nah, itu yang kita lihat ya. Jadi ada B-nya ini menunjukkan klasifikasi dari apa klasifikasi keamanan ya dari naskah dinas ini biasa. Kemudian ini ada 123 mungkin ini nomor suratnya, kemudian 02 mungkin ini kode klasifikasinya, kemudian 2019 ini tahunnya ya Bapak Ibu. Jadi ini kita cek sampai sedetail ini ya Bapak Ibu kami mengatur untuk kebijakan naskah dinas ya. Ini Bapak Ibu cek ya. Jadi bukan asal checklist ya Bapak Ibu ya. Ketika kita verifikasi tahu-tahu apa namanya tidak sesuai seperti itu ya. Nanti kalau tidak sesuai kan nilai 100 berubah jadi 0 Bu. Nah, jadi ini kita cek untuk penomorannya ya. Itu yang dimaksud pertanyaan tadi ya. Susunan penomorannya bagaimana pada surat perintah? Bagaimana bentuknya penulisan nomornya itu? Bagaimana? Apakah sesuai dengan kebijakan? Kalau sesuai kita checklist ya. Kemudian pada nota dinas, tadi kan sampelnya 5 ya. Surat perintah itu 5-5-nya apakah sesuai? Kemudian nota dinas 5-5-nya apakah sesuai? Naskah dinas 5-5-nya apakah sesuai penomorannya? Karena kan terkadang penomoran surat perintah, surat dinas, nota dinas itu ada perbedaan. Jadi harus kita teliti supaya apa? Supaya arsip yang tercipta itu otentik sesuai dengan kebijakannya. Jangan kita bikin arsip tidak sesuai dengan kebijakan. Percuma nanti kebijakannya kalau nggak diterapkan ya Bapak Ibu. Nah ini saya harus keluar masuk. Ya, kita kembali. Jadi paham ya apa yang dimaksud di nomor 111 ya, pemberian nomor naskah sesuai susunan penomoran naskah dinas. Jadi apa yang kita lihat tadi adalah penomoran naskah dinasnya ya. Pada surat perintah bagaimana, pada surat dinas bagaimana, pada nota dinas bagaimana. Nah, ini kalau memang tadi ada ya kita kan sampelnya 5 nih ya. Kalau memang tadi ada pasti kan karena tadi 5 surat perintah, 5 surat dinas, 5 nota dinas, ini gitu ya. Ya, jadi ini tadi contoh untuk surat perintahnya 5. Yang dari 5 surat perintah yang kita cek itu yang betul ternyata 4. Ya, jadi ini diisi jumlah naskah dinas yang dijadikan sampel 5. Kemudian jumlah naskah dinas yang sesuai dengan peraturannya itu ada 4 ya. Nah, ini kita checklist iya ya, dia otomatis nilainya muncul 80. Kalau ini kita ganti 3, nilainya tidak 80 lagi. Nah, jadi 60 ya. Seperti itu ya. Jadi ini yang kita komunikasikan dari awal sebelum kita ke lapangan. Kemudian di surat dinas.
di surat dinas. Nah, sampelnya berapa tadi ya? 5 misalnya. 5. Dari surat dinas itu ya penomorannya, ini masih penomoran ya Bapak Ibu. Nah, yang betul berapa yang sesuai dengan tata naskah dinas? Misalnya 4. Ya, dia dapat 80 dari 100. Kemudian nota dinas. Nota dinas sama sampelnya misalnya 5. Kemudian dari jumlah sampel 5 untuk nota dinas betul semuanya misalnya, maka dia dapat nilai 100. Ya. Kita checklist, berarti yang tidak sesuai berapa ini? 2, ya, ya, dari 15. Dapat nilainya yang sesuai, oh yang sesuai. Anak kita yang dijadikan sampel 15, oh yang sesuai berapa? 12. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini yang biru-biru Bapak Ibu. Kalau sudah menggunakan arsip elektronik, ini tidak perlu menjadi pembagi atau tidak perlu ditanyakan karena ini terkait dengan fisik. Ya, di sini ada penggunaan kertas naskah dinas ya. Ukuran kertas misalnya tadi ya pada surat perintah. Tapi kalau yang belum arsip elektronik ini tetap dinilai ya pada surat perintah ya itu tadi kan sampelnya 5 ya. Nah itu dia harusnya misalnya di tata naskah dinas atau di kebijakan tata naskah dinas dia menggunakan kertas A4 harusnya ya. Tapi ada loh yang menggunakan kuarto misalnya itu kita jadikan temuan ya. Ini kita cek dulu ya karena pasti ada ya apa surat perintah yang dibuat. Kemudian isikan jumlah naskah dinas yang dijadikan sampel itu tadi 5. Kemudian jumlah naskah dinas yang sesuai sampel, misalnya untuk kertasnya ya untuk penggunaan kertasnya misalnya cuma 2. Karena kebanyakan harusnya kan A4 dia pakainya kuarto. Berarti yang 3 ini jadi temuan dapatnya 40 ya. Seperti itu. Nah, untuk gramatur kertas ya, ini berat kertas ya. Bapak Ibu, ini kelihatannya hal-hal kecil, tapi ini terkait dengan otentisitas arsip ya. Kemudian gramatur, ini terkait dengan beratnya, ya misalnya kan ada kalau kertas itu ya HPS ada yang 4, berapa? 70, 60, 80 ya. 80 gram ya. Nah harusnya misalnya menurut kata naskah dinasnya itu untuk surat perintah misalnya untuk surat perintah atau apa nota dinas seperti itu harusnya yang 70 gram misalnya. Nah, dia pakainya misalnya yang 60 kan terlalu tipis ya. Nah, itu kita jadikan temuan ya. Di sini di sini harusnya 15 sih. Harusnya 15. Nah, yang sesuai misalnya ya misal karena ini keseluruhan ya tadi ya yang tadi itu ya surat perintah nota dinas naskah dinas ya. Ini misalnya 13 lah ya, yang salah cuma 2. Terus sama gramatur ini dari 15 sampel, kemudian yang sesuai itu misalnya 14. Ya. Nah ini nilainya sampai koma-koma ini ya, jadi otomatis muncul. Bapak Ibu nggak usah hitung-hitung sendiri. Karena pernah ketika saya mendampingi itu yang satu tim, Ibu ngapain dikop-dikop, nyoret-nyoret. Ngapain Pak? Itu nggak usah. Udah ada pemilih, udah pemilih tetap aja. Oke, struktur naskah dinas. Nah, struktur naskah dinas itu tadi kan surah naskah dinas itu ada bagian kepala, ada batang tubuh dan ada bagian kaki. Kalau bagian kepalanya itu yang tadi ya, yang di atas itu ada nomor surat, ada tanggal, ada yang terhormat, itu kepalanya. Isinya ya mulai dari pembukaan sampai kalimat penutup itu kita sebut batang tubuh. Nah, kakinya adalah yang bagian yang tanda tangan, bagian tembusan, seperti itu ya. Nah, ini apakah penulisan kepala naskah dinasnya itu sesuai ya dari berapa sampel tadi misalnya naskah dinas di sini kalau ya berapa ya 15 juga ya.
Nah, dari sampel yang ada untuk naskah dinas ya, sampelnya 15 ya, untuk semuanya misalnya. Nah, kemudian menurut batang tubuh juga sama ya, misalnya dari 15 sampel bentuk semua ya, nah, kemudian di kaki naskah dinas ya, kaki naskah dinas misalnya tanda tangannya apakah selalu seperti ini, sebelah kanan seperti itu ya. Nah itu diperhatikan Bapak Ibu ya, jangan cuma lihat tanda tangannya, lihat posisinya juga ya. Nah ini apakah sesuai dengan kebijakan pada tata naskah dinasnya ya, kita cek ya, ya. Kemudian ini misalnya sesuai semuanya. Ya Bapak Ibu ya, caranya melakukan pengawasan keasinan internal. Kemudian format naskah dinas, jenis huruf Bapak Ibu. Jenis hurufnya juga harus diperhatikan di surat perintah itu pakainya apa atau di kebijakan tata naskah dinasnya itu untuk apa surat-surat dinas itu kita harus pakai huruf apa, apakah type New Roman, apa type New Roman, Arial atau apa ya. Nah itu kita ikutin, kita cek ya. Seharusnya kalau kita suka sering ya kita walaupun apa secara fisik kita udah ada hafal ya bentuknya. Nah ini ya, kita anggap saja sesuai semuanya. Nah ini ukuran huruf apakah 11 ya misalnya 11 dan 12 misalnya seperti itu ya. Tapi kalau dalam hal-hal tertentu boleh aja ya kalau misalnya terpaksa hal hurufnya harus misalnya ya apa-apa itu kalau darurat ya. Ini misalnya 15. Nah, sesuai. Nah, kata penyambung perpindahan halaman ya. Ini untuk arsip manual ya. Kalau dia sudah menggunakan arsip elektronik, ini tidak perlu menjadi pembaca ya. Nah, ini sama ya berapa. Jadi kita juga minta arsip yang ada kata penyambungnya ya. Misalnya ada 5 gitu kita minta ya. Ini beda sama yang di atas. Ya. Dan ini misalnya betul semua. Nah, batas ruang tepi ya, batas ruang tepi nanti ya batas ruang tepi nanti dicek juga batas kiri, batas kanan, batas atas, batas bawah ya. Apakah sudah sesuai dengan kebijakan ini? Saya rasa bisa dilanjutkan aja Bapak Ibu, saya tidak usah detail. Nah ini yang biru-biru lagi untuk perhatian ya. Ini untuk kalau apa sudah menggunakan arsip elektronik maka ini tidak menjadi beban. Ya karena tanda tangannya juga biasanya sudah dengan kemudian cap dinas ini juga ya yang ini ya jadi ini kalau sudah menggunakan arsip elektronik maka ini tidak menjadi saya rasa itu untuk di penciptaan ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada pemberian kode klasifikasi tadi sudah ditayangkan contohnya yang ada B-nya itu ini ya. Jadi kalau memang itu harus di tata naskah dinas itu harus dicantumkan ya kita harus cantumkan apakah klasifikasi keamanan dari naskah dinas yang dibuat itu biasa, terus apa namanya rahasia atau terbatas. Kemudian security printing ini tidak jadi pembagi ya, tapi perlu juga kita jaring informasinya. Ya, apakah ada kalau ada kebijakan di tata naskah dinasa tentang security printing, tapi implementasinya hanya pada apa unit-unit tertentu ya. Kemudian pengendalian naskah dan naskah dinas kedua, silakan dilanjutkan aja. Ini saya rasa bisa dilanjutkan sendiri. Kita ke penggunaan. Nah ini tetap harus diisi ya Bapak Ibu ya. Dari pengolahannya tadi ini masih dikasih ya. Dan
Kita perhatikan perintahnya, Bapak Ibu. Jadi, jika pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan klasifikasi keamanan ya, dan aktivitas mereka pada teknis pada pernyataan di samping tidak menjadi sebagai kalau pemerintah ya, jika pemerintah daerah memiliki kebijakan klasifikasi keamanan dan akses dinamis dan belum menggunakan aplikasi surat ya. Jadi dia pemerintah daerah sudah ada SKKAD-nya. Ini pertanyaan kita kalau tidak maka makanya itu tidak ditanyakan dan tidak jadi Bapak. Kita sebetulnya ya walaupun tidak ada SKKAD kita tetap melayani peminjaman ya. Tetap gitu ada kita punya arsipnya, kemudian juga daerah sekarang udah mulai ya udah mulai bagus juga gitu udah banyak yang bagus ya. Jadi sampai ke sini itu udah bagus lah mereka udah bikin daftar peminjaman, mereka punya formulir peminjaman ya. Walaupun mungkin SKKAD-nya belum siap ya. Nah, ini kita sepakat untuk dinilai saja karena sebetulnya kegiatannya sudah kita lakukan. Jadi kita lihat pertama adalah ketersediaan arsip aktif. Ya, ketersediaan arsip aktif ya. Apakah di bidang Kesmas ini menyimpan arsip aktif ya? Kita cek nih, kita tanya. Mana Bu arsip tahun 2023 atau 2022 gitu ya, 2 tahun terakhir paling tidak. Nah, kalau dia tidak bisa menunjukkan, itu menunjukkan bahwa dia tidak tertib arsip. Harusnya kan ada. Ya. Nah, kita cek juga, kita bisa cek program kerja tahun itu, tahun 2022 itu ada berapa banyak. Harusnya sebanyak itu juga arsipnya. Misalnya program kerjanya ada 10, harusnya ada 10 berkas arsip. Kemudian sarana peminjaman, ini misalnya kita checklist adanya. Sarana peminjaman, nah dia harus menyusun sarana peminjaman. Apakah bentuknya itu apa namanya formulir atau buku peminjaman, ya. Kemudian sarana peminjaman yang lainnya adalah out indikator. Ini dikasih warna biru karena kalau untuk arsip elektronik tidak menggunakan out indikator. Nah, jadi ini kalau dia menggunakan arsip elektronik maka ini tidak jadi pembagi. Tapi kalau masih manual maka ini tetap kita nilai. Ya. Misalnya tidak punya indikator. Kemudian formulir peminjaman dia punya. Nah, ini kita checklist seperti ini. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan udah paham ya indikator itu bentuknya seperti apa. Nanti kalau nggak paham banyak teman-teman di sini bisa kasih tahu. Kemudian penyajian arsip aktif ya. Penyajian arsip aktif bagi kepentingan pengguna internal. Di sini pengguna internalnya kita batasi untuk penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas internal. Tiga-tiganya boleh ya. Nah, siapa aja yang suka pinjam arsipnya. Nah, kemudian unit pengolah menyajikan arsip aktif untuk kepentingan pengguna internal berdasarkan SKKAD. Nah, SKKAD-nya belum ada nih, maka kita checklist tidak. Ya. Nah, kemudian penyajian arsip aktif bagi kepentingan pengguna eksternal sama ya, batasannya ada penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, dan juga penegak hukum. Misalnya ini ada nggak ya layanan untuk publik, layanan untuk, saya rasa ada di sini ya, ada di penegak hukum dan di pengawas eksternal. Kalau publik mungkin tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi walaupun ini kita checklist 1 atau 2 tidak mempengaruhi nilai ya, ini hanya pilihan saja ABC-nya. Kemudian unit pengolah menyajikan arsip aktif untuk kepentingan pengguna eksternal berdasarkan SKKAD. Tadi SKKAD-nya belum ada, berarti kita jawab tidak. Nah, berarti untuk poin penggunaan dari standar 700 dia dapat 400. Nah, kemudian di pemeliharaan. Ini masih di bidang ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pemberkasan arsip aktif ya, di sini kita menggunakan klasifikasi. Ya, mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang ada di daerah masih menggunakan yang Kemendagri punya. Ya, mudah-mudahan bisa segera menyusun sendiri. Kemudian di sini pertanyaannya adalah unit pengolah melaksanakan pemberkasan arsip aktif. Nah, kita cek kan tadi kita udah cek ya, mana arsipnya yang 2022, 2023. Ya.
Misalnya, oh ternyata dari 20 kegiatan cuma 5 loh yang diberkaskan, misalnya ya. Nah, tapi di sini misalnya tidak bisa kita kasih 100 ya, di sini kita jawab iya, tapi di sininya nanti kita bisa kasih tadi rengannya yang di awal yang antara 20, 30 ya, 20, 30, 70, 20, berapa tadi lupa ya. Nih, 20, 50, 70. Nah, ini bisa diubah ya, misalnya kita kasih berapa ya. Nah, kemudian unit pengolah melaksanakan pemberkasan arsip aktif terhadap arsip yang dibuat dan diterima. Ya, misalnya, tapi mungkin tidak 100%. Ya, ini bisa kita ubah nilainya. Kemudian unit pengolah melaksanakan pemberkasan arsip aktif sesuai klasifikasi ya. Yang sesuai itu berapa banyak, ya mungkin juga tidak 100. Unit pengolah menyusun daftar arsip aktif ya. Daftar arsip aktif nanti ada ketentuannya ya. Ini kita jawab iya, dia menyusun ya, terlepas dari apakah nanti sesuai atau tidak, tapi yang penting dia nyusun untuk yang 14, nah 15 baru kita detail ke dalamnya. Daftar arsip aktif yang disusun telah memuat seluruh informasi ini ya. Jadi terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas ya. Bapak Ibu, untuk penilaian ini satu saja yang tidak tertuang di daftarnya, maka ini dijawab tidak ya untuk di sini. Jadi kalau ada yang tidak tertuang, maka nilainya 0 ya. Jadi ini harus semuanya sama, harus semuanya terisi ya, harus sesuai. Jadi ada unit pengolahnya, ada nomor berkasnya, ada kode klasifikasinya, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah keterangan, kemudian ada pada daftar isi berkasnya, ada nomor berkas, ada nomor item, ada kode klasifikasi, uraian informasi, tanggal, jumlah keterangan. Ini harus semuanya terpenuhi ya, ada di PP ya. Jadi kalau bingung mau bikin daftar arsip di PP ada kok ya. Kemudian jadi ini tadi misalnya ini unit pengolahnya ada, kode nomor berkasnya ada, kode klasifikasinya tidak dicantumkan, kemudian kurun waktunya ada, ini nomor berkasnya ada misalnya, kemudian nomor itemnya ada, kode klasifikasinya tidak dicantumkan, tanggalnya ada, jumlah keterangan juga adanya. Nah, walaupun udah begini usahanya, ini tetap nilainya 0 karena ini harus sempurna ya Bapak Ibu. Nah, kemudian unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di bidang-bidang ini harus menyampaikan daftar arsip aktifnya ke sekretaris dinas ya, sebagai unit kearsipan 2 di provinsi maupun kabupaten kota ya setiap 6 bulan ya. Jadi supaya eh, TU-nya atau unit kearsipannya tahu bahwa bidang ini sudah menghasilkan arsip sekian banyak dan pada saatnya nanti akan inaktif dan akan dipindahkan ke unit kearsipan. Nah, jadi ini apakah dilakukan? Ini banyak yang belum, kita jawab saja tidak. Kemudian penyimpanan arsip aktif. Unit pengolah melaksanakan penyimpanan arsip aktif. Oke. Ya, tapi mungkin ya tidak 100, mungkin berapa persen. Itu reng-rengannya tadi ya 20, 50, 70. Ya. Kemudian seluruh arsip yang disimpan oleh unit pengolah telah terdaftar ke dalam daftar arsip. Nah, kita cek tadi ya program kerjanya, misalnya ada 10, harusnya kan di daftar arsip paling nggak ada 10 nomor dong ya, 10 berkas seperti itu. Tapi ternyata misalnya cuma 8, berarti 2 berkasnya kemana nih gitu ya. Berarti kalaupun ini kita checklist ya, nanti mungkin di sini nilainya tidak 100. Silakan ya sesuai kondisi lapangan. Kemudian arsip yang disimpan oleh unit pengolah tidak mewakili retensi arsip aktif sesuai jadwal retensi. Ya, tidak melewati ya. Ya, ini kita lihat JRA-nya kalau mungkin masih 2022, 2023 itu belum melewati JRA ya. Tapi kalau mungkin arsip-arsip yang lebih lama itu harusnya sudah dipindah ke unit kearsipan. Nah, kalau ini seringnya tidak ya. Kemudian arsip aktif disimpan menggunakan sarana penyimpanan sesuai.
Nah, ini juga berapa persen kesesuaiannya seperti itu ya. Misalnya yang pakai box 50%, 50%-nya mungkin masih belum dikelola seperti itu ya. Maka ini nilainya tidak 100 ya. Kita bisa memberikan nilai sesuai dengan kinerjanya, apakah 20, apakah 50, atau 70 ya. Kemudian alih media. Nah, alih media ini prioritas untuk arsip yang berpotensi permanen ya, untuk arsip yang berpotensi permanen ya. Jadi jika di suatu unit pengolah tidak terdapat arsip berpotensi permanen berdasarkan JRA, maka diberikan tanda centang di sini ya. Kalau misalnya nggak ada, kita nggak punya arsip yang bakalan permanen misalnya. Nah, ini bisa dicentang, jadi nggak perlu alih media, karena alih media itu prioritasnya bukan semua arsip itu di alih media ya Bapak Ibu ya, nggak semuanya perlu di alih media. Jadi ada ada prioritasnya yang untuk di alih media supaya kita nggak buang-buang energi, nggak buang-buang dana juga ya. Nah, kalau memang ada arsip yang berpotensi permanen, maka ini kita nilai ya sesuai pertanyaannya ya. Ini arsip yang akan dialih media tetap disimpan oleh unit pengolah, misalnya kita checklist dia. Alih media arsip diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media. Nah, ini yang sering sekali tidak dilakukan Bapak Ibu. Jadi di kebijakan tata naskah dinas kita harusnya ada poin ini ya. Nah, di situ bentuk autentikasinya seperti apa gitu ya. Nah, kalau ada, maka ini kita lihat kebijakannya ya. Tapi kalau kebijakan yang belum tertuang ya, ini mungkin bisa tidak menjadi pembagi. Tapi Bapak Ibu, semua tim harus sepakat ya untuk hal ini, untuk poin-poin yang menjadi catatan ya. Nanti semua tim yang turun itu harus sepakat siapa yang ke dinas sosial, siapa yang ke dinas perhubungan, siapa yang ke dinas pekerjaan umum misalnya ya. Nah, itu harus sepakat poin-poin yang menjadi catatan. Oh, ini nanti kalau misalnya di tata naskah dinasnya tuh nggak ada nih autentikasi belum diatur, ya udah ini nggak usah jadi pembagi gitu misalnya seperti itu ya. Tapi kita jadikan catatan dan kita jadikan rekomendasi. Nah, kemudian tadi jumlah sampelnya juga harus sama ya, semua tim harus sama ya. Jadi semua tim yang turun ke lapangan, nanti kita minta surat perintahnya 5 ya, ininya 5 dan seterusnya seperti itu ya, supaya sama ya nilainya. Jadi jangan ada yang sampelnya 3, ada yang 2, ada yang 1, beda-beda. Nah, kemudian pelaksanaan alih media, nah ini bisa dilanjutkan aja ya. Yang penting ketentuan alih medianya dipenuhi, ada berita acara alih media, ada daftar arsip yang nanti alih media ya. Ini poin-poin untuk berita acara yang di alih media ya, ada waktu pelaksanaan, ada tempat pelaksanaan. Ini sering sekali luput ya, ada beberapa poin yang tidak tertuang. Jadi kami jadikan temuan gitu, seperti itu ya, karena ini ada aturannya harus seperti ini. Makanya instrumen ini bagus juga untuk sekalian mengkritisi kebijakan yang kita punya ya, apakah sudah tertuang semuanya. Kemudian daftar arsipnya juga harus seperti ini, ada unit pengolah, ada nomor urut, ada jenis arsip, jumlah arsip, kurun waktu, keterangan, dan seterusnya. Nah, kemudian arsip vital, Bapak Ibu. Nah, arsip vital di seluruh pernyataan di bawah ini berlaku ketika pemerintah daerah telah menyusun program arsip vital, yaitu melalui pendataan, identifikasi, ya, perlindungan pengamanan, penyelamatan, pemulihan arsip vital, atau telah memiliki pedoman pengelolaan arsip vital. Ya. Tidak ada program arsip vital atau pedoman pengelolaan arsip vital yang ditetapkan oleh pimpinan daerah, maka berikan tanda checklist pada kolom. Jadi kalau nggak ada kebijakan tentang arsip vitalnya, ini di checklist ya. Jadi pertanyaannya tidak jadi bukan untuk arsip vital. Ya. Jadi arsip vital ini sebetulnya harus diidentifikasi dulu ya oleh lembaga kearsipan ya bersama dengan OPD yang bersangkutan. Adakah arsip apa jenis arsip vital yang ada di misalnya di sini dinas sosial itu harus diidentifikasi dulu ya. Jadi teman-teman di lembaga kearsipan ya di sini saya lihat tadi ada Gorontalo ada ya dari LKD-nya. Kemudian ya teman-teman dari lembaga kearsipan nanti mencermati arsip-arsip yang tercipta dari masing-masing OPD untuk mengidentifikasi arsip vitalnya itu apa aja sih di masing-masing OPD ya. Nanti kalau nggak pede untuk menentukan apakah ini vital atau tidak ya. Tadi Pak Rudi sudah membuka
membuka diri untuk dimintai waktu untuk koordinasi atau konsultasi kapan saja. Ya, kemudian identifikasi arsip vital, ya ini ada aturannya seperti itu. Kemudian melaksanakan identifikasi arsip dengan pembuatan daftar arsip vital, ya. Nah ini penyusunan daftar arsip vitalnya nanti harus seperti ini, Bapak Ibu. Dan ada perlindungan, pengamanan, seperti itu. Ini harus yang tertuang di kebijakan arsip vitalnya. Nah, ada atau tidak? Di kebanyakan sih belum ada ya. Nanti teman-teman LKD bisa menyusun draft ya untuk arsip vital di lingkungan masing-masing di kabupaten ataupun di provinsi atau kota. Ya, saya rasa ini bisa dibaca lagi nanti ya. Ini sangat mudah dipahami instrumennya. Kalau nggak ngerti nanti bisa koordinasi dengan kami pusat akreditasi atau melalui teman-teman di kearsipan daerah. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah penyusutan. Nah, ini terkait dengan penyusutan arsip ya, artinya adalah pemindahan ya Bapak Ibu. Pemindahan dan pemusnahan ya. Pemindahan arsip dari bidang-bidang ke sekretaris dinas ya. Jadi bidang apa tadi di bidang kesehatan masyarakat misalnya. Oh arsipnya udah numpuk nih udah 3 tahun udah harus dipindahin ke sekretaris dinas ya Bapak Ibu. Jadi sekretaris dinas itu sebetulnya harus punya ruang penyimpanan arsip ya karena dia fungsinya sebagai unit kearsipan ya unit kearsipan 2 di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, jadi bidang ini bidang apa tadi Kesmas? Apakah sudah memindahkan arsip inaktifnya ke unit kearsipan misalnya? Kalau sudah ya, ini apakah rutin atau tidak? Di sini ketentuan rutinnya ada catatannya. Pemindahan arsip dinyatakan rutin apabila dalam waktu 5 tahun terakhir melaksanakan pemindahan arsip inaktif minimal 2 kali. Jadi dalam 5 tahun itu udah 2 kali pindah nih bidang Kesmas. Nah, maka kita checklist ini ya. Kalau kurang dari 2 kali, maka kita checklist bawahnya. Nah, ini nilainya 100. Coba kalau kita checklist bawahnya, nilainya 50. Nah, sekarang pemindahan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan. Nah, Bapak Ibu, untuk pindah jangan berpindah. Coba ya, yang punya arsip kan kita, harus kita yang rapikan dulu, harus kita yang bikin daftar dulu ya. Jangan TU di servis itu suruh ngerapiin ya, nanti dia bingung gimana nampaknya karena bukan dia yang menciptakan. Jadi yang paling paham pemberkasan itu kita sendiri yang ada di unit pengelola, maka pemberkasan itu harus dilakukan sejak awal penciptaannya ya Bapak Ibu. Jadi ini ya pemindahan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan seleksi arsip inaktif ya. Kita seleksi mana-mana yang aktif, mana-mana yang inaktif. Misalnya ini sudah dilakukan. Kemudian pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan ya. Pakai daftar ya, jangan pindah aja. Penataan arsip inaktif ya, itu tadi ditata ya. Ditata itu di sini artinya sudah memberkas. Nah, kemudian pemindahan arsip inaktif dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif ya. Jadi berdasarkan JRA dia sudah inaktif maka dipindah ya berarti dia benar. Nah, berdasarkan JRA sudah inaktif dipindahkan ke unit kearsipan. Kemudian pelaksanaan pemindahan arsip inaktif disertai dengan berita acara pemindahannya. Jadi harus ada berita acaranya. Nah berita acaranya ini kita checklist ya ada berita acaranya. Tapi kita lihat lagi ke dalamnya berita acaranya ini ditandatangani oleh 2 orang ini apa tidak ya? Ada pimpinan unit pengelola dan ada pimpinan unit kearsipan. Nah, seringnya di sini saja yang ini tidak misalnya ya atau berita acara dua-duanya ya. Kemudian pelaksanaan pemindahan arsip inaktif disertai dengan daftar arsip yang dipindahkan. Oke, pakai daftar. Nah, masalahnya adalah daftarnya itu ditandatangani enggak sama unit pengolah dan unit kearsipan. Nanti yang seringnya hanya unit pengolahnya saja, unit kearsipannya tidak. Ya, jadi Bapak Ibu harus dua-duanya tanda tangan karena ini aturan di PP ya. Kemudian daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagai lampiran berita acara memuat informasi ini ya. Jadi ini harus semuanya. Nah, sama seperti yang tadi ya. Jadi ini harus semuanya terpenuhi.
dia di penyusunan daftar misalnya ya. Oke. Ya, anggap ada aja. Nah, kemudian pemindahan arsip inaktif oleh unit pengolah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi pemindahan itu yang retensi di bawah 10 tahun dilakukan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Ya, ya. Jadi yang di bawah 10 tahun dari bidang bidang Kesmas tadi ke sekretaris dinas sebagai bukannya ya. Kemudian yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun ya, ke lembaga kearsipan. Ya. Ya, ini apakah sudah dilakukan banyaknya aksi ya? Nah, jadi untuk subaspek penyusutan pada unit pengolah, nilai standarnya ini 1.400, tapi perolehannya hanya 1.050. Ya, ini diisi ya, nanti tim pengawasnya siapa, kemudian penanggung jawab pada bidang Kesmas ini siapa, nama dan jabatan isi. Kemudian SDM-nya, untuk sumber daya manusianya ya ini diisi ya seperti biasa. Nah, arsiparis Bapak Ibu karena ini UP ya Bapak Ibu ya. Di UP itu kalau misalnya tidak ada arsiparis nggak apa-apa, ini nggak usah jadi pembagi ya untuk UP. Tapi kalau di unit kearsipan itu harus ada arsiparisnya ya. Misalnya di sini di UP-nya itu tidak ada arsiparis ya, maka ini tidak jadi pembagi, ini dinolkan saja ya Bapak Ibu. Ini nilai standarnya kita nolkan supaya tidak terhitung nilai. Nah, ini masih arsiparis. Ini kita nolkan. Kalau tidak ada arsiparisnya, di unit pengolah, ingat catatannya di unit pengolah ya, bukan di unit kearsipan. Ini nilai standarnya harus nol semua ya, ini juga dinolkan nanti ya, seperti itu ya. Itu tidak jadi pembagi. Nah, kemudian yang dinilai berarti pengelola arsipnya. Pengelola arsipnya ya. Apakah unit pengolah memiliki pengelola arsip? Ya, dia yang ngurus arsip itu sementara kita anggap saja pengelola arsip ya. Bagusnya nanti kita saranin untuk ada surat tugasnya sebagai pengelola arsip. Ya, misalnya ya checklist ya. Kemudian persyaratan kompetensi pengelola arsip harus ada kompetensinya yaitu ya jumlah pengelola arsip yang terdapat di unit pengolah. Nah, ini kita misalnya dua ya. Kemudian jumlah pengelola arsip yang telah mengikuti dan lulus diklat. Jadi kompetensinya diklat misalnya nol ya. Belum ada yang ikut diklat ya. Ya nol ya. Kemudian pengembangan SDM kearsipan. Ya, kalau ini biasanya sih ikut ya. Tadi tidak ya. Tidak terpenuhi kompetensi. Oke, pengembangan ini untuk apa pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu kayak seminar, kayak workshop seperti sekarang ya. Misalnya tadi jumlah pengelola arsipnya 2, nah ini dua-duanya terpenuhi nilainya 100. Itu untuk SDM. Kemudian sarana. Sarana untuk arsip aktif Bapak Ibu ada folder, ada guide, kemudian ada apa ini out indikator, ada filing. Ya, ini kita cek apakah dia menggunakan folder. Ya, foldernya yang standar. Misalnya ialah ya, ini dia juga misalnya ya bentuk foldernya, kemudian penggunaannya ya. Ya, kemudian apakah dia menggunakan guide ya, biasanya juga ada sih.
Nah, ini ya, primer, sekunder, ya ada semua. Kemudian bentuk ukuran ini sesuai. Ya, kita tinggal checklist aja, lihat aja ya. Mungkin ada folder yang buat sendiri, jadinya nggak terstandar, ya itu kita jadikan temuan ya. Kemudian penggunaannya ini posisinya ya, peletakan foldernya. Saya rasa Bapak Ibu udah paham juga. Ya, out indikator. Nah, nanti ya out indikator ini ada yang mungkin ada yang belum tahu out indikator itu seperti apa, nanti bisa ditanyakan di sini. Ya, label ya, label itu apa tulisan di di, di kuping foldernya ya. Itu kasih label ya, ada kode klasifikasi, ada indeks di situ ya. Ada out indikator, ada apa tidak, misalkan tidak ya. Kemudian indeks tunjuk silang, ini apakah ada arsip yang perlu ditunjuk silang ya, kalau nggak ada ya nggak bisa juga. Kemudian filing kabinet ya, apakah menggunakan filing kabinet, kebanyakan sekarang ini pembangunan gedung baru tuh dibilang kayak filing kabinet itu kan makan tempat ya, jadi mereka pakai apa ya, rak-rak di tembok itu. Ya kita nilai saja mungkin tidak 100 seperti itu aja ya, karena peraturan kita masih di filing kabinet ya. Ya, ini dari 2100 nilai standarnya dapatnya 1900 untuk sarana. Kita lihat rekap nilainya. Nah, ini nilainya Bapak Ibu. Wah, nilainya memuaskan untuk Kesmas tadi ya. Jadi untuk penciptaan dia dapat nilai 8,59, untuk penggunaan dia dapat nilai 14,29, pemeliharaan 6,25, penyusutan 18,75. Nilai tertingginya ada di penyusutannya 18,75, kemudian untuk SDM-nya dapat 72,4, prasarananya dapat 45. Dan berarti yang perlu diperhatikan di sini adalah yang nilai-nilainya belum bagus ya. Nah, total nilainya adalah 82,76. Ya, predikatnya A, mau master. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah pahami instrumennya, ini nggak akan lama banget ya. Ini yang lama nanti verifikasi bukti dukungnya. Sama mereka mempersiapkan bukti dukung yang kita minta. Seperti itu. Saya kembali ke moderatornya atau MC-nya barangkali. Saja. Oh, ya, ini ada pertanyaan. Oh, gitu. Baik Bapak Ibu, penyampaian materi untuk pengawasan terhadap unit pengolah ya sudah saya sampaikan mungkin agak cepat ya, karena ini di sana nggak tahu udah jam berapa ya Bapak Ibu, pastinya udah lapar juga ya. Aduh kasihan. Ya ini di sini sih jam 12.11 saya masih kuat Bapak Ibu. Kalau jam segini, tapi Bapak Ibu mudah-mudahan sambil ngemil ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, silakan. Ya, pertanyaannya sudah direkap, jadi kita dengarkan saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurgama atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Saya akan menyampaikan 3 pertanyaan dari kolom chat tadi yang sudah disampaikan oleh para peserta. Di antaranya, Ibu, pertanyaan yang pertama, apabila sudah melakukan audit di tahun 2023, untuk tahun 2024, apakah cukup monitoring saja? Untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini sedikit saran atau masukan mungkin ya Bu ya. Perlu adanya ketegasan jumlah naskah yang akan dinilai, apakah sesuai dengan kaidah tata naskah dinas atau tidak. Misal, naskah terkait dengan nota dinas, tidak semua OPD menciptakan nota dinas. Bisakah diganti dengan jenis naskah yang lain? Untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana untuk OPD yang masih belum sepenuhnya menggunakan Sri Kandi, jadi masih hybrid ya Bu, mungkin menggunakan Sri Kandi atau digunakan juga yang manual.
Nah, untuk penilaiannya seperti apa, Ibu? Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih sudah kita Oh, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Pertama, eh, apabila sudah melakukan audit di tahun sebelumnya, apakah tahun berikutnya itu monitoring, Bapak Ibu? Eh, Sebaiknya kalau monitoring kan kita formnya berarti beda lagi ya, penilaiannya juga beda lagi. Jadi kita lakukan pengawasan aja lagi, ya. Kita menggunakan form yang sama, ya. Jadi berharap ada perkembangan dari tahun sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ya, ya. Oh, bentuk nota dinas ya. Naskah dinas ya baik. Naskah dinas yang kita miliki memang mungkin nggak sama ya untuk masing-masing wilayah atau masing-masing daerah ya. Jadi silakan aja sesuai dengan, tapi saya rasa fungsinya mungkin yang sama ya. Jadi mungkin di sana bahasanya bukan nota dinas atau apalah ya, tapi fungsinya mungkin setara ya, nggak apa-apa ya. Silakan aja itu di nota dinasnya diganti nama menjadi apa misalnya, silakan aja ya. Tapi sepakat semua tim ya, semua tim, jangan hanya satu dua tim. Jadi misalnya di satu kabupaten kota atau di satu provinsi ya timnya ada misalnya ada 5 ya. Yang ini beda-beda nih kebijakan yang nggak boleh. Jadi semua harus sama ya supaya standar nilainya sama. Seperti itu. Berikutnya adalah penggunaan Sri Kandi. Iya. Oh ya, Sri Kandi ini kan juga masih baru ya. Kalau dia masih hybrid, masih menggunakan Sri Kandi dan manual ya, itu lebih menguntungkan mana? Gitu ya untuk OPD itu. Kalau dia lebih menguntungkan penggunaan Srikandi untuk nilainya lebih tinggi pakai Srikandi ya udah pakai Srikandi. Tapi kalau lebih menguntungkan yang manual ya silakan pakai yang manual ya. Jadi ini juga butuh kesepakatan dari semua tim. Silakan cari yang menguntungkan mana. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Masih ada 2 pertanyaan lagi? Ya, sekalian ya Bapak Ibu. Ya, pertanyaan yang pertama, terkait dengan penomoran, apakah penomoran dalam surat izin yang diterbitkan oleh OPD berkaitan dengan perizinan bisa menggunakan asas desentralisasi? Perizinan izin usahanya, izin apa ini? Bidang perizinan. PTSP. Maksudnya Ya. apakah Terkait dengan penomoran, apakah penomoran dalam surat izin yang diterbitkan oleh OPD berkaitan dengan perizinan bisa menggunakan asas desentralisasi? Karena beberapa tahun terakhir terkait dengan penomoran surat izin yang diterbitkan oleh bidang perizinan menggunakan asas sentralisasi atau penomoran satu pintu. Iya, ya betul ya. Jadi Bapak Ibu, masalah desentralisasi, sentralisasi itu kita tentukan ketika kita menyusun kebijakan, ya. Ketika kita menyusun kebijakan, tata naskah dinas misalnya, oh ini dinas PU, dia besar sekali organisasinya, jadi agak sulit untuk sentralisasi untuk penomoran suratnya. Tak apa-apa, pakai desentralisasi. Jadi ini ditentukan ketika kita menyusun kebijakan. Kalau kebijakannya itu aturannya pakai desentralisasi, ya monggo pakai desentralisasi. Tapi kalau kebijakannya itu cukup sentralisasi, misalnya dinas-dinas yang tidak terlalu besar, itu kan nggak perlu juga desentralisasi. Jadi bisa sentralisasi seperti itu. Jadi kembali lagi ke aturannya ya, kebijakannya ya, apa bunyi kebijakannya. Makanya kebijakan itu harus memenuhi kriterianya ya. Ini harus tertuang, ini harus tertuang seperti itu. Makanya ketika kita pengawasan eksternal itu seringkali kebijakan itu kita temukan beberapa hal, beberapa poin yang tidak tertuang, ya udah akhirnya revisi seperti itu ya. Jadi memang bagusnya menyusun kebijakan itu koordinasi dengan teman-teman di pembinaan itu nggak sekali 2 kali, jadi harus agak bawel juga ya supaya nggak salah seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan aja ya tergantung aturannya mau sentral atau desentralisasi. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian ke pertanyaan terakhir. Pada form pemeliharaan, pada daftar berkas ada unit pencipta. Pada daftar berkas tersebut ada surat masuk dan keluar. Pada kolom unit pencipta
diisi dinas yang membuat surat tersebut. Misal surat masuk dari Dispora ke LKD. Maka pencipta arsipnya ditulisnya Dispora atau ke LKD, Bu? Dispora. Oh, jadi Dispora kirim surat ke LKD. Dispora kirim surat ke LKD. Nah, itu kan suratnya kan untuk LKD sana kan. Nah, Dispora itu penciptanya yang menciptakan surat gitu kan. Nah, LKD itu memberkaskan kalau memang terkait dengan kegiatan-kegiatan tertentu seperti itu. Nah, Dispora juga memberkaskan seperti itu. Misalnya LKD ngundang untuk BIMTEK ya. LKD ngundang untuk BIMTEK pengawasan misalnya ya. Nah, Dispora kan diundang. Nah, Dispora membalas surat itu dengan mengirimkan nama yang akan hadir, ya kan? Nah, kegiatannya ini kan kegiatannya LKD kan? Nah, arsipnya ini arsipnya LKD, tapi Dispora juga menyimpan arsipnya sebagai orang yang ditugaskan ya, surat perintah seperti itu. Ya, jadi dua-duanya nyimpan. Kalau LKD itu menyimpan surat itu dengan nama berkas kegiatan misalnya BIMTEK pengawasan ya, kalau Dispora mungkin penugasan kearsipan, nama indeksnya mungkin nanti seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya bisa terjawab nggak nih? Kalau belum terjawab silakan diskusikan lagi. Ini pemberkasan di pencipta di sini ya, di sini di unit pengolah. Oh, ini yang kita nilai mana? Ini kan objek yang kita nilai. Misalnya tadi apa Kesmas apa bukan, ini Dinas Kesehatan instansinya bidangnya kesehatan masyarakat ya. Di sini adalah bidang yang kita nilai, yang diisi, bukan terkait dengan surat masuk surat keluar ini, tapi dinas yang kita apa bidang yang kita nilai. Itu yang kita isi di sini. Apakah itu yang dimaksud ya pertanyaannya? Ah, enggak, ini nomenklatur ini bidang yang kita nilai. Silakan Bapak Ibu kalau belum jelas boleh bertanya langsung. Mungkin Bapak Ibu yang menanyakan terkait dengan pertanyaan tersebut bisa open open mic-nya, di unmute. Silahkan. Pertanyaan dari DPK Kaltim. Mungkin DPK Kaltim bisa membuka eh, mic-nya, di unmute. Silakan Bapak. Nah, ya, selamat siang Bu. Sudah ya? Begini, di dalam daftar berkas, itu daftar berkas kan ada item pencipta arsip. Nah, satu pun kalau tidak diisi kan jadi nol tuh. Nah, misalkan tadi Dispora bersurat ke kita, artinya diarsipkan oleh LKD. Nah, di kolom pencipta arsip itu kita isi Dispora kah atau lembaga kearsipan? Itu maksudnya, Bu. Oh iya. Arsip itu kan miliknya LKD tadi kan. Contohnya itu kan tadi surat undangan BIMTEK ya. Misalkan tadi Dispora bersurat ke LKD. Nah, ke bidang A misalkan. Di bidang A kan bikin daftar berkas. Di daftar berkas itu kan ada item pencipta arsip. Apakah itu yang kita tulis itu Dispora atau LKD? Sementara suratnya surat masuk dari Dispora. Itu Bu maksudnya. LKD-nya. Karena surat
LKD kan sebelumnya mengundang Dispora kan, mau ngadain BIM ya. Kemudian Dispora membalas dengan menugaskan orang gitu kan ya. Nama orang ini loh yang akan kami kirim untuk ikut BIMTEK. Nah, arsip ini jadi miliknya LKD, Pak. Jadi penciptanya itu LKD gitu ya. Oh, ya, itu. dikertaskan oleh Ya. LKD. Seperti itu, Pak. Nah, nanti ini mungkin retensinya beda ya, Pak ya. Jadi kalau Bapak tadi kan Disporanya mengeluarkan surat perintah tugas ya. Nah, mungkin itu retensinya mungkin lebih pendek, tapi kalau yang di LKD karena ini terkait dengan kegiatan apa LKD-nya, ya misalnya tadi BIMTEK mungkin retensinya bisa 5 tahun, 7 tahun. Tapi kalau yang tadi Dispora hanya mengeluarkan surat perintah ke LKD, mungkin umurnya hanya 3 tahun atau 4 tahun seperti itu. Bisa jadi retensinya beda. Bu, Paham, Pak? satu lagi bisa, Bu? Paham, Silakan, Pak. saya. Satu lagi bisa. Ya. Satu lagi bisa saya tanya. Itu di UP itu kan ada pertanyaan tadi yang terakhir di apa di penyusutan, apakah UP menyerahkan arsip ke LKD, sementara UP hanya menyerahkan arsip ke UK. Artinya dia tidak menyerahkan, UP tidak menyerahkan ke LKD. Yang menyerahkan ke LKD adalah UK. UK-nya apa dinas. Ibu, terima kasih. Ya, betul Bapak. Jadi memang begitu prosedurnya. Jadi bidangnya ke UK2 dulu ya, ke sekretaris dinas. Nanti sekretaris dinas yang berkoordinasi dengan LKD untuk penyerahan arsip inaktifnya kalau memang sudah waktunya. Cuman pertanyaannya ada di form UP, bukan di UK. Pertanyaan tadi yang di terakhir apa di penyusutan tadi. Iya, di form UP itu terkait dengan pemindahan arsip dari bidang ke unit kearsipan, Pak. Apakah dilakukan? Cuman pertanyaannya ke LKD. Artinya maksud saya itu bahwa UP tidak memindahkan ke LKD, tapi pertanyaannya UP hanya memindahkan ke UK. Pertanyaannya ada di UP. Kalau pertanyaannya ada di UK, ya benar itu. Kita cek dulu, Pak. Tadi Coba yang di bawah, paling bawah. Ya ini. Di penyusutan. yang mana ya, Pak? Yang ini. Pemindahan Ini yang mana? paling bawah, paling bawah, paling bawah. Paling bawah. Ini apa ini? Oh, ini. Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dilakukan dari organisasi perangkat daerah atau OPT atau sebutan lain, ini nggak muncul ya di saya. Ya ke lembaga kearsipan selaku unit kearsipan. Selaku unit kearsipan ya Pak ya. Jadi melalui unit kearsipannya. Ya pemindahan ke LAD, ke LKD itu dari unit kearsipan ke lembaga kearsipan. Saya tahu pertanyaan Bapak, kok adanya di UB bukan di UK? Itu ya Pak ya. Ya, betul Pak. Betul. Ya. Di UK ada juga pertanyaan tentang pemindahan ini Pak. Seperti itu. Ini ya ini untuk supaya dinas itu eh, ngerti gitu ya. Supaya dinas itu punya apa ya? Punya arsip yang nantinya akan dipindahkan ke LKD. Jadi bisa melakukan penilaian, bisa melakukan pemilahan seperti itu, Pak ya. Jadi dinas ini mempersiapkan diri untuk pemindahan arsip ke LKD. Jadi ini untuk di UP perlu juga ditanyakan karena ini masih di UP Pak arsipnya belum dipindahkan. Jadi dalam rangka persiapan ya Pak ya. Enggak, Halo harusnya Pak. Bu, masukkan aja. Apakah arsip UP sudah diserahkan UK ke LKD? Nah, mungkin itu masuk akal. Kalau ini kan pertanyaannya ke UP langsung. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya sama aja sih. Cuman kalau orang kami tidak memindahkan ke UK, ke LKD, tapi hanya memindahkan ke UK. Kalau Ya, biasa saya pengalaman kita itu. ya emang begitu Pak dari bidang ke sekretaris dinas kan sebagai UK, nanti sekretarisnya baru ke LKD seperti itu. Jadi ini maksud dari pertanyaan ini biar sekretaris dinasnya itu mempersiapkan arsip-arsip inaktif yang ada di bidang-bidang gitu. Jadi di apa namanya diverifikasi, diidentifikasi dulu. Jadi dalam rangka persiapan pertanyaan ini muncul di sini Pak. Nanti penyerahannya tetap dari UK2 ke UK1.
Saya rasa tapi walaupun mungkin Bapak maksudnya agak mungkin kurang seret sama pertanyaan ini ya, tapi kan bisa terjawab ya Pak ya, apakah ini sudah dilakukan ya. Yang penting Bapak adalah pemindahan arsip dari bidang ke UK-nya ya. Kalau ini nanti tinggal ditanya aja sekretaris dinasnya apakah sudah mempersiapkan arsip untuk dipindahkan ke UK. Nanti ya tim pengawasnya maksudnya. Seperti itu. Ini kan tim pengawas yang checklist ya. Bagaimana Pak? Ini dalam rangka persiapan aja sih Pak. Maka biar terjaring. Ya. Iya Bu, ngerti Bu. Pak itu udah. Tanyain. Oh, udah pergi. Ya kalau udah Bapak, apakah ada pertanyaan tambahan lagi? udah. Sudah? Baik. Terima kasih kepada Ibu Nurgama atas materi dan pemaparan yang telah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini Bapak Ibu dapat memahami dan dapat mempraktikkan pada saat nanti Bapak Ibu melakukan pengawasan kearsipan. Hadirin yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara hari pertama dalam seri workshop pengawasan kearsipan internal. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link Linktree /workshop instrumen ASCII. Ya, Bapak Ibu sudah tertera pada layar Zoom maupun YouTube. Untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu juga bisa silahkan mengunduh materinya di link yang telah kami sediakan. Kemudian untuk esok hari kita akan dilanjutkan dengan beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber supaya Bapak Ibu juga esok hari bisa menghadiri di ruang Zoom maupun YouTube. Hadirin yang berbahagia, demikian selesai sudah acara kita pada hari ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan acara. Sampai berjumpa lagi di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.